silakan kamu tuangkan di sini. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Ini keyakinan kelas kalian, nanti kita akan pilah kemana masuknya gitu ya. Nanti akan ubah, kita simpulkan keyakinan kelas yang kamu inginkan di kelas 6 itu ingin seperti apa. Siap, jangan pulang dulu. Itu artinya apa? Kita itu harus apa? Tanggung jawab. Jadi kelas 6 itu harus tanggung jawab. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Nah, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kamu tahu mengapa kamu dipanggil hari ini? Tahu Pak, Apa coba? saya dan Ajwar saling mendorong Pak. Saling mendorong. Mengapa kamu saling mendorong dengan Ajwar? Ajwar tidak terima ketika saya menghina kedua orang tuanya Pak. Oh, kamu menghina orang tuanya ya. Mengapa kamu menghina orang tua Ajwar? Ada masalah? Enggak Pak, saya cuma bercanda. Bercanda. Iya, tidak apa-apa. Kamu walaupun itu kesalahan, tapi semua orang pasti pernah berbuat salah. Termasuk juga siapa? Bapak. Tapi dalam bercanda itu harus ada apanya? Harus ada batasannya. Jangan sampai membuat orang lain apa? Tersinggung, sakit hati. Coba kalau orang tua kamu dihina. Kamu enak tidak? Tidak. Tidak. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ingat, Apa salah satunya? saling menghargai Pak. Saling menghargai. Terus saling menghormati. Berarti kamu harus apa? Terus Menghormati siapa? Ajwar. Ajwar. Harus menghargai siapa? Ajwar. Ajwar. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan berminta maaf kepada Ajwar Pak, dan Meminta maaf kepada Ajwar. Terus apa lagi? akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi Pak. Ya, bagus. Nanti Bapak akan panggil Ajwar ya, agar kamu bisa meminta secara langsung dan berjanji untuk tidak apa? Tidak mengulanginya lagi. Ya, terima kasih ya. Nah, bagaimana keadaanmu? Sehat? Iya Pak, alhamdulillah sehat. Apa kamu tahu kenapa kamu dipanggil oleh Bapak hari ini? Iya Pak, Mengapa? saya tidak mengerjakan PR matematika Pak. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR matematika? Saya lupa Pak. Lupa. Iya, Kok bisa lupa? Mengapa lupa? saya main game sampai malam Pak. Oh, main game. Tidak apa-apa kamu berbuat kesalahan, apalagi karena lupa. Bukan kamu saja, Bapak juga sering lupa. Tapi tadi kamu suka apa? Main game Sampai? malam. Nah, itu yang harus kamu rubah ya. Boleh saja kamu suka main apa? Main game. Main game, tapi harus ingat apa? Oh,
ingat waktu, ada waktu untuk main game, ada waktu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas. Kamu masih ingat kan salah satu keyakinan kelas kita? Iya Pak, Apa coba? mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Sekarang tadi kamu mengerjakan tugas tepat waktu tidak? Tidak, Tidak. Untuk memperbaikinya, kamu bisa melakukan apa? saya akan mengerjakan tugas dan PR tepat waktu dan saya akan disiplin mengatur waktu untuk belajar dan main game. Ya, hebat anak Bapak. Kamu sudah berjanji ya, bisa mengerjakan tugas apa? Tepat waktu, bisa mengatur apa? Mengatur waktu, main game pada tempatnya dan pada waktunya. Itu janji siapa? Saya Ini saya. Terima kasih ya. baik. Terima kasih. Bapak tunggu janjinya, harus kamu tepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arul. Saya siswa kelas 6 SD Nugraha. Saya dipanggil Pak Guru karena saya berselisih dengan teman saya. Ketika saya berbicara, terasa nyaman dan saya jadi mengetahui cara memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi, siswa dari kelas 6 SD Nugraha. Saya jadi tidak takut ketika dipanggil guru, nyaman berbicara dan lega. Tapi saya harus menjadi anak yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya lakukan dan belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa taat pada risalah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara, di antaranya satu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi desiminasi tentang budaya positif melalui in-house training. Acara yang selanjutnya tutup. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Nugraha. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai santri Mesir wanita Indonesia pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara pengibasan budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas cara mengukur penggerak untuk bekerja. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir
serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Permohonan maaf karena waktunya diganggu sebentar untuk mendukung kegiatan calon guru penggerak, yaitu Bapak Jajan Saiful Anwar, dalam menyelesaikan salah satu tugas pada modul 1/4, yaitu budaya positif. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Bapak Jaja karena telah mengikuti seleksi calon guru penggerak, dan alhamdulillah sekarang beliau sedang menjalankan pendidikan guru penggerak pada angkatan 9. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini Pak Jajan diberi kelancaran, diberi kekuatan, jangan sampai di tengah-tengah ada kata mogok, tidak diharapkan. Terus semangat Pak Jajan. Kemudian mudah-mudahan Pak Jajan ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak dapat menularkan kepada rekan-rekan guru semua untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan berikutnya. Selanjutnya mudah-mudahan Pak Jajan bisa menerapkan hasil dari pendidikan guru penggerak ini untuk kemajuan di SDN Nugraha. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu, nanti setelah selesai pendidikan guru penggerak, Pak Jajan bisa membawa sekolah kita ini ke arah yang lebih baik, lebih maju lagi. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan setelah acara diseminasi ini atau pengimbasan kepada guru-guru yang ada di sini, kita semua sebagai guru di sini bisa menerapkan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Jajan, yaitu tentang budaya positif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara pokok pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif melalui in-house training yang insya Allah akan dipaparkan oleh yang terhormat Bapak Jajang Saiful Anwar SPD SD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Ilahi Ghafur, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Nugraha, yang saya hormati kakak tertua di SD Nugraha sebagai pembawa acara, terima kasih telah memberikan kesempatan waktunya. Yang saya hormati rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru di SD Nugraha, alhamdulillah kodrat Allah menentukan kita pada hari ini di sela-sela kesibukan kita bisa berkumpul
bisa kesepakatan di awal pembelajaran. Yang pertama, nanti kalau ada yang tidak setuju boleh ya protes gitu. Yang pertama, kita sersan saja, serius tapi santai. Kayaknya ngadek deh, budina kalem gitu. Selanjutnya, semua berpartisipasi dengan gembira dan bahagia. Coba senyum bahagianya. Nah, senyum bahagia. Lanjut, semua orang boleh berpendapat dan bertanya. Boleh, bebas, silakan nanti. Lanjutnya, nah boleh sambil mengingat. Kan tadi sudah disuruh bawa air, bawa makanan. Lalu mulut sampai salah simpulin, itu ya, dosanya kan. Yang terakhir, Bapak Ibu bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Kita ulah hak ciptanya Pak Kepala Sekolah gitu. Pokoknya nama harus siap bersedia direkam dan dipublikasikan. Lanjut, yang akan kita bahas hari ini apa saja? Pertama, topiknya yaitu tentang perubahan paradigma. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, perilaku, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Lanjut, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Nah, dari kesekian ke-6 materi ini, kita akan menuju ke sini, ke budaya positif. Terang ke Ki Hajar Dewantara? Ini terang ke? Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional. Menurut beliau, pendidikan itu adalah menuntun, ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidik itu tugasnya hanya menuntun. Selanjutnya, anak yang dituntun itu bisa memperbaiki tingkah lakunya dan tumbuhnya itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kalau nanti anak yang suka lari-lari di kelas, berarti itu kodratnya ingin menjadi pelari atau pemain sepak bola, ulah dicari kantin. Kan sebab kita tugasnya adalah menuntun. Budaya positif. Kalau kita mendengar kata budaya, ada yang tahu? Cinten-cinten budaya teh naon gitu. Aya nu terang teh? Kebiasaan atau adat istiadat. Kita tepuk tangan dulu untuk kakak kita. Budaya itu kebiasaan atau adat istiadat. Kalau positif itu apa? Baik, tidak negatif. Tapi lamun ke zaman naon, ke zaman Covid mah positif itu tidak baik gitu. Tapi kalau di sini budaya positif itu berarti kebiasaan yang baik. Nah, di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan yang baik tadi ya. Paradigma, ayat terang paradigma apa? Ya, muridin, paradigma itu apa? Ada yang tahu? Kebiasaan atau sudut pandang. Paradigma itu sudut pandang. Perubahan paradigma. Selama ini paradigma kita kepada siswa adalah siswa itu bisa kita kendalikan. Siswa itu bisa baik kalau kita bisa memperbaikinya. Tapi di sini perubahan paradigmanya untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir,
bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, sekarang kita berbicara tentang kontrol, gitu ya. Kita akan bermain-main Bapak Ibu sebentar. Coba bayangkan tangan Bapak Ibu mana? Ada tangannya ya. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu ada hal yang sangat penting untuk kehidupan Bapak Ibu. Bayangkan, disimpan di sini di tangan kanan. Coba bisa berhadapan Bu Lilin sama Bu ini, Pak Budi sama Bu Duna, Bapak Kepala sama Ibu Ai boleh. Coba bisa berhadapan. Coba dikepal. Misalnya Bu Lilin yang kepal, Bu Lilin yang kepal. Boleh Pak Muji yang kepal, Pak Kepala yang kepal. Yang lain coba rayu temannya untuk membuka kepala tersebut. Coba dirayu saja. Bagaimana caranya? Pada dirayu, mau dikasih uang, diancam boleh. Coba, Bu Nini, cepat rayu. Bagaimana cara membukanya silakan. Bu Dina, Pak Muji silakan. Rayu saja. Ayo. Bisa tidak? Tidak. Sekarang balikan. Yang tadi merayu boleh mengepal tangannya. Sekarang balik, rayu Bu Lilin, Bu Nini untuk membuka kepalanya. Bisa? Tidak bisa tidak? Oke, kalau pagi gini, saya minta Bu Lilin ke depan. Coba Bu Lilin tadi waktu mengepal, dibuka kepalanya tidak? Tidak. Mengapa tidak dibuka? Ini tidak itu. Tidak apa? Tidak merayu. Tidak merayu. Oke. Bu Nini ke depan. Kamu Bu Nini di sini saja dia. Sebentar. Bu Nini membuka kepalanya tidak? Tidak. Tidak. Mengapa tidak dibuka? Karena keinginan saya tidak membuka kepala saya. Keinginannya tidak ingin membuka kepalanya. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Jadi yang pertama katanya tidak ada rayuan yang jos. Rayuannya cukup dulu. Yang kedua kata Bu Nini, saya tidak akan membuka kepala saya karena ini adalah hidup dan mati saya. Betul ya? Nah, intinya dari budaya kontrol tersebut di sini. Nah, di sini. Jadi yang memegang kontrol atas diri kita adalah diri kita sendiri. Badai dibuka, badai ditutup, kumaha urang gitu kan. Tadi cek Bu Lilin teh katanya rayuannya kurang jos, kalau rayuannya bagus mungkin bisa dibuka tadi kan. Ya seperti sekarang yang dihadapi ya Bu Lilin ya. Kalau rayuannya bagus mungkin bisa membuka gitu kepala tangannya. Kata Bu Lilin tidak, karena kepala itu hidup mati saya ada di tangan saya. Intinya di sini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini harus kita pegang sebagai guru. Kita tidak bisa mengontrol siapapun, kecuali yang mereka inginkan bisa dikontrol oleh kita. Nah, perubahan paradigmanya di sini, Bu. Biasanya ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi itu bayangan semu gitu ya, bayangan semu. Murid teh bisa dikontrol kurang. Ternyata itu adalah ilusi, bayangan semu. Boleh nurut tapi hanya saat itu. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Salah Bu katanya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah orang dewasa. Sedangkan anak, bolehkah kita paksa? Tidak boleh, karena tidak ada hak. Lalu di sini, kalau kita dulu biasanya stimulus respon itu apa? Sebab akibat.
sebab ini akibatnya seperti ini. Sekarang para pakar pendidikan sudah mengemukakan tentang teori kontrol. Perbedaannya di mana? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi muridnya harus sama dengan kita. Padahal menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Biasanya kan kalau kata guru seperti itu, murid harus seperti itu. Jadi tidak ada penghargaan kepada murid untuk menyampaikan apanya? Pendapatnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Budaknya najong baladnya, anggusnya disalahkan gimana? Padahal menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tugas kita adalah mengetahui mengapa anak seperti itu. Tujuannya apa? Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Tadi kan sudah praktek. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, kecuali kita mempersilahkan kepada orang lain untuk mengontrol diri kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan kalau mau bujuk secara baik-baik dikasih uang, coba buka kepalanya dikasih uang 100.000 misalnya, tidak mau. Sudah tidak mau, bawa pisau, dipaksa ayo buka. Nah ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau kita bisa memberikan alasan-alasan kepada anak untuk membuka kepalanya, otomatis nanti ada kolaborasi dengan anak. Anak akan berbicara kepada kita, akan membuka apanya? Kepalanya. Model berpikirnya menang kalah. Kalau stimulus, respon. Kalau teori kontrol itu adalah menang dan menang. Kita menang, anak pun menang. Lanjut Bu. Nah, ada kata ini. Ada yang tahu makna disiplin? Ada yang tahu tidak? Biasanya disiplin itu apa? Mentaati semua aturan, taat dan patuh. Jadi disiplin itu mengharuskan, gitu ya. Nah di sini makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau kita kan disiplin sifatnya memaksa, gitu ya. Disiplin itu kan kalau kita kayak disiplin berpakaian, konotasi kita itu tidak enak biasanya ya. Oh pakaiannya harus begini. Tapi di sini harus apa? Disiplin diri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tadi kan, ayo anak-anak bajunya hari Senin harus seperti ini, harus seperti ada pemaksaan. Kecenderungan umumnya disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah di sini makna sebenarnya dari disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Senin itu berpakaian putih merah, tapi anak itu bertanggung jawab tanpa kita suruh-suruh lagi. Nanti ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibentuk untuk ini, untuk tanggung jawab tanpa kita memerintahkan kepada mereka. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Sudah hafal Bu? Kata latih profil pelajar Pancasila? Belum ya? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri. Lanjut,
artritis. Terus berkenikaan global, bergotong royong. Yang terakhir kreatif. Ketiga ini. Nah, sebelum kesini motivasi perilaku manusia atau kata kesal ya, atau saya 15 menit. Kita main-main dulu sebentar ya. Saya punya permainan ya. Klubnya seperti ini. Klub aturan ya. Ini coba diangkat tangannya, ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini coba keluarkan suaranya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Kalau yang ini 2. Kalau yang ini 2. Kalau yang ini 2. Kalau yang ini 3. Yang ini 2. 1 2. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini 3. Yang ini 2. Ini 1 2. Ini 1. Ini 1. Kalau gitu ya. Bagus ya. Atasnya atas ke atas ya. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Lihat di depannya. Ini 1. Ini 1. Yang ini 2. Kalau yang ini 3. Angka berapapun yang diangkat, kalau pertanyaannya ini berarti 1 jawabannya. Terima kasih. Atau semut. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu apa? Dorongan. Ya. Nah di sini kalau kita gambarkan nomor 1 dan nomor 2 itu sebagai apa? Dorongan dari mana coba? Tidak ingin dihukum, ingin mendapatkan hadiah. Dorongannya dari mana? Dari luar atau motivasi eksternal. Kalau untuk menjadi orang apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, itu disebut motivasi internal. Jadi timbulnya dari mana? Dari diri. Pokoknya dengan hadiah, dengan dipuji, dengan siap dihukum, ingin menjadi yang baik, ya. Lamun cek bahasa aja mana mungkin teh ikhlas itu bener gitu ya. Dengan Cikasung, Ustaz Cikasung itu. Motivasi internal itu apa? Ikhlas. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kita coba kalau di kelas biasanya banyak hukuman atau konsekuensi. Yakin ya? Yakin kita lihat. Kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi 2 itu, ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kita lihat bedanya hukuman dan konsekuensi seperti apa. Nah, dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Bu, Pak, kita kira-kira hukuman itu seperti apa? Di tahun 4 gitu ya. Hukuman itu sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran. Direncanakan atau tidak direncanakan. Ada
pelanggaran anak, hukum. Seperti tadi kata Bapak Kepala Sekolah, ada yang kesiangan. Sebelum masuk kelas, lari dulu. Direncanakan atau tidak direncanakan. Yang kedua ada konsekuensi. Membantu seorang anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka. Idealnya konsekuensi harus segera mengikuti tindakan dan harus relevan dengan perilaku. Misalnya seperti tadi ada anak kesiangan. Kita kan ada peraturan kelas. Ada tidak di peraturan kelas? Kalau anak kesiangan harus apa misalnya? Nah itu kayak konsekuensi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu tanpa rencana tapi konsekuensi sudah ada dalam peraturan. Misalnya kalau kesiangan kamu harus membaca surah apa atau harus membaca buku selama sebanyak 2 halaman. Tapi sudah ada di peraturan kelasnya. Sekarang budaya positif mengenalkan ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004. Sanes dosen iya ya, gojek sanes. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid dicatat ya, catat. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain, menjadi bagaimana dirinya dan bagaimana memperlakukan orang lain. Itu menurut teori restitusi. Nah di sini Bu perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman itu biasanya menyakitkan, baik secara fisik atau non fisik. Secara verbal tanpa kita sadar banyak memberikan hukuman kepada anak. Membuat anak sakit. Kalau hukuman membuat anak sakit dan ingatnya pada waktu yang sangat lama. Masih ingat Bu tidak waktu SD, SMP dulu ada yang pernah dihukum tidak? Sampai hari ini masih teringat misalnya. Pernah dikitukan ke si bapak anu pasti ada. Itu tuh yang sering ngobrol kakak kita semua gitu ya. Waktu di PPS ya, SPG pernah ini nah itu namanya hukuman karena masih teringat dalam waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek karena konsekuensi itu sudah ada dalam aturannya gitu. Kalau tidak seperti ini pasti seperti itu. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu kalau tidak keluar secara emosional, otomatis emosi anak itu akan apa? Akan terbebani, ya. Emosi anak itu akan terbebani, bakal trauma untuk rasa kasar. Akibatnya akan apa? Anak akan menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Hukuman dan konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau anak ditanya, kamu ya yang berbuat kesalahan. Biasanya ada anak yang ngeles. Nah, karena kita akan memberikan hukuman bukan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini pada panjang mungkin. Tadi harus di konsekuensinya. Sekarang restitusinya. Restitusi itu merupakan pilihan. Pilihan itu tidak menyakiti anak, tapi anak diajak ngobrol dulu. Tidak menyakiti anak secara fisik, secara mental. Apa yang mereka lakukan berbentuk kesalahan bisa menjadi pilihan bagi anak. Menguatkan murid untuk dalam waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Selanjutnya murid mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Nah kuncinya di sini. Ada masalah.
Kalau tadi hukuman dan konsekuensi, anak tersakiti, anak tidak nyaman. Kalau restitusi itu apa-apa, masalah bisa terpecahkan. Bagaimana cara memecahkan masalahnya kita bahas nanti ke depan, masih panjang. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di sini peraturannya adalah kamu harus, kalau hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Peraturannya kan sudah ada, ditanyakan kepada anak. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas nantinya. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tidak langsung memberikan apa? Solusi, tapi tanyakan dulu kepada anak, bisa tidak memperbaiki kesalahannya. Itu perbedaannya di restitusi. Nah, akibatnya murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Kita bisa simpulkan hukuman itu bersifat apa? Satu arah, guru kepada anak misalnya. Yang kedua, tidak direncanakan. Kita kan suka otomatis kan, kalau tidak ada peraturan, anak itu berbuat salah dianukan, satu arah langsung sifatnya. Kalau peraturan sudah apa? Sudah ada dan rencana. Kan di peraturan kelas ada kan, terlambat misalnya 5-10 menit anak harus membaca buku atau apa gitu. Di peraturan kelas kita nanti. Nah, disiplin dalam bentuk ekspresi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, itu bedanya apa hukuman dengan konsekuensi. Bagaimana untuk menemukan motivasi internal? Motivasi internal itu tumbuh dari apa? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Caranya menurut teori seperti ini. Jadi kita coba praktekkan ya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Nah, kuncinya di sana. Untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Ada kata-kata penghargaan itu adalah hukuman. Penghargaan adalah hukuman. Saya punya murid 30 orang di kelas 6. Yang mendapat penghargaan itu adalah 3 orang terbaik. Coba yang 27 orang kena hukuman atau kena penghargaan? Hukuman secara mental. Jadi penghargaan adalah hukuman. Penghargaan bagi bagian yang kecil, tapi hukuman bagi yang besar. Kita hindari yang berlebihan. Kalau penghargaan yang bentuknya misalnya datang paling pertama mendapatkan quintal, itu akan berlomba, motivasi dari dirinya akan ada. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bu, kita manusia bukan? Yakin? Yakin? Coba Bu Ririn, kebutuhan dasar manusia menurut Bu Ririn apa saja? Bu Ririn, yang paling kamu butuhkan itu apa sekarang? Apa makan misalnya? Bu Dina, yang paling Bu Dina butuhkan sekarang apa Bu? Pacar misalnya? Jodoh misalnya. Bu Nini yang paling dibutuhkannya apa? Nikah. Nikah katanya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Kita lihat. Menurut penelitian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Seperti tadi kan, ingin makan, minum, gitu ya. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Ya tadi, ingin jodoh, ingin cepat apa? Nikah. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lanjutnya, kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Boleh pilihan-pilihan.
Kalaupun ini sudah yakin, jangan memilih yang lain. Kalaupun ini masih belum yakin, boleh ada pilihan-pilihan. Yang terakhir ada kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Mengapa ini Bu dibahas? Karena kita akan nanti kembali ke restitusi. Anak berbuat kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Salah satu dari 5 tersebut. Nah, ini ada kasus Bu. Nanti kita diskusikan ya. Kasusnya seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Tritati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal siang mereka dengan paksa. Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kira-kira Bu, Pak, apa alasan Agus melakukan hal itu? Bayangkan Bapak Ibu menjadi Agus, alasannya apa coba? Bu Meta? Kurang uang jajannya. Bu lanjut. Ayo Bu Dina. Si Agus itu meminta paksa itunya bekal makan siang orang lain karena apa? Tadi kata Bu Meta, kurang uang jajannya. Serakah. Terus apa? Kurang perhatian orang tua, sehati ya berarti. Terus apa? Kurang perhatian. Tadi kurang jajan atau dalam intinya seperti ini. Alasan Agus lapar. Sama kurang jajannya gitu ya. Lanjut, misalnya alasannya ingin diperhatikan, kurang perhatian orang tua. Merasa hebat. Sama pelantik kelas 5 sini gitu kan. Jadi merasa apa? Hebat, dipalak ya. Bosan. Jadi bekal nanti tiap hari jenih misalnya, tidak ada variasi. Yang terakhir iseng. Mungkin ini alasan-alasan Agus nanti yang akan timbul. Nah di sini ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dipenuhi. Yang pertama, bertahan hidup. Orang lapar itu bertahan hidup dengan cara apapun. Coba di kota-kota ya, yang membunuh, yang malah karena ingin bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, ingin diperhatikan lagi. Caper lah bahasa orang. Penguasaan, merasa hebat, menunjukkan bahwa diri kita hebat, bisa dikuasai semua kelas 5 oleh saya Agus, si Agus. Yang terakhir, kebebasan atau pilihan. Bosan dia tadi gitu kan. Nah tuh bakal teh ulah jenuh wae, kali-kali jenuh naon gitu kan. Yang terakhir, karena iseng itu kesenangan gitu. Bunga we ningali batur sedih teh gitu. Mun diheurean misalnya istri sok diheurean ku pameget, heng istri teh naon murunggut naon, hatinya merasa apa? Seneng gitu. Itu karena kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Dari alasan-alasan tersebut, kita sebagai guru ternyata mempunyai posisi kontrol. Kita sekarang refleksi ke diri kita sendiri, termasuk saya yang berbicara di depan. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ini, yang kedua ada posisi kontrolnya seperti ini. Selanjutnya posisi kontrolnya seperti ini. Terus pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Coba Bu kita pikirkan posisi kontrol kita biasanya ke anak yang mana? Kebanyakannya sebagai teman, misalkan pemujiman guru olahraga. Jadi asa kabalan. Ada yang lain? Posisi kontrol yang lain? Kebanyakan teman gitu ya. Sebagai teman. Ternyata ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Kita bahas sedikit-sedikit Bu. Penghukum.
senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ketika murid melanggar, maka guru akan memberikan hukuman, baik hukuman fisik atau verbal sebagai penghukum. Bapak nama murid salah, guru dihukum. Tepaduli alasan naon. Pokoknya mah kalau bersalah apa? Hukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lembut. Suara nama lembut gitu. Kayak Budina lembut suaranya kepada anak misalnya. Namun guru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid, sehingga murid akan merasa bersalah atau rendah diri. Sekarang gitu kan, ada kita menghadapi orang seperti itu. Lembut tapi membuat kita menjadi merasa paling orang yang paling bersalah. Ada ya? Kealaman tuh begitu. Kealaman dari Budina begitu. Yang ketiga, sebagai teman. Guru dalam posisi akan mengawasi murid berdasarkan peraturan yang berlaku. Guru akan menguji pelanggaran murid dengan menerapkan teori stimulus respon dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Sebagai teman itu baik biasanya, tapi biasanya anak nantinya kurang apa? Kurang hormat, kurang percaya. Pemantau ini biasanya mengawasi murid berdasarkan peraturan. Pokoknya itu peraturan idealis gitu. Lamun peraturan dilanggar ieu kudu ngalaksanakeun ieu. Yang terakhir, sebagai manajer. Dalam posisi ini guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira Bu, kalau boleh memilih, kita memilih yang mana? Manajer. Walaupun agak sulit, tapi kita akan belajar terus. Ya, penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Lalu orang ngerampok gitu ya, anak terus ngomong, hei kamu, gitu kan? Jadi menghardik. Kalau pembuat merasa bersalah seperti ini, seharusnya. Terus yang kedua, ibu kecewa sama kamu. Kamu teh mau jadi apa, gitu kan? Gitu. Yang kedua, sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, ya pantaslah kamu seperti itu, biarlah kumaha bapak we, kumaha ibu we, kepala sekolah. Jadi menjadi balan menjadi murid. Pemantau mah menghitung dan mengukur. Kalau manajer apa? Mengajukan pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya tahu, ibu sudah lelah sekali mengatakannya kepada kamu. Ibu merasa stres. Kalau teman, ayolah laksanakan demi siapa? Demi ibu, demi bapak. Gitu. Kalau pemantau idealis. Apa peraturannya? Yang terakhir, kalau secara manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kebawahnya ya, memberontak menyangkal orang lain, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Ketergantungan. Nah, kalau teman itu biasanya ketergantungan, berbuat salah lagi, kemen dari dibelaan ku ibu ini misalnya. Abdi masuk dibelaan ku ibu Dina misalnya. Jadi ketergantungan anak tersebut karena merasa teman dengan kita. Kalau dengan pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, namun diawasi menyesuaikan diri, kalau tidak diawasi, anak-anak. Yang terakhir, menguatkan beriman. Lanjut ya. Nah, di sini pernyataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum gitu. Piraku anak dari mulai sampai akhir tidak benar nih. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Karena ada aturannya. Kalau apa? Kalau misalnya datang lebih awal mendapat bintang. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Teman-teman. Posisi kontrol seorang guru idealnya seperti ini, Bu.
berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Jadi tanggung jawab atas perbuatannya dia sendiri. Nah, yang selanjutnya tentang apa? Budaya positif. Budaya positif itu pertama dari peraturan kelas. Peraturan kelas kita naikkan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas jadi lingkungan positif. Kalau lingkungannya sudah positif, akan menjadi budaya positif. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ya. Peraturan kelas itu biasanya kaku. Peraturan kelas itu biasanya disepakati, tapi kadang ada yang tidak sepakat. Kalau keyakinan itu sifatnya dari dalam, sehingga kalau kita sudah yakin akan sesuatu, apapun akan dilakukan untuk menjaga keyakinan tersebut. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini Bu, keyakinan kelas sekolah. Kalau keyakinan motivasinya dari mana? Dari dalam, nilai-nilai kebajikan nanti akan tercapai profil belajar Pancasila yang 6 tadi. Kalau peraturan itu akan menimbulkan motivasi eksentrik atau dari luar. Prosedurnya membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, anak dipersilakan untuk keinginan mereka sendiri. Kelas itu ingin seperti apa? Silakan tuliskan, catat. Nanti kita kumpulkan, nanti kita pilih. Dari keinginan mereka itu pasti akan menjadi sesuatu karakter yang baik. Misalnya ingin kelas itu bersih. Kalau ingin kelas bersih berarti anak harus apa? Pertama harus bersih-bersih. Kalau bersih-bersih itu berarti membuang sampah pada tempatnya. Berarti anak disiplin. Yang kedua, anak bertanggung jawab. Jadi dari tadi peraturan-peraturan kelas yang umum bisa dimasukkan ke kata-kata yang positif. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita buat peraturan. Kalau sudah pakai buku, kembalikan ke tempatnya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Buku dari sana kembalikan ke sana. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 5 menit 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Itu nilai kebajikan yang dituju. Jadi peraturan mata lidah bentuk protein khusus itu harus buang sampah. Nah, berarti tanggung jawab, berarti Pak akan semua hal anak itu harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Contohnya seperti ini, Bu. Keyakinan kelas. Kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Itu boleh nanti dibuat keyakinan kelas. Nah, kesepakatan atau boleh seperti itu, Bu. Komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Jadi boleh nanti ditempel di kelas masing-masing. Tapi syaratnya harus anak yang mengajukan, kita hanya menerangkan. Tujuannya agar anak meyakini keyakinan tersebut
dari diri sendiri. Materi terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif. Nah, di sini kuncinya, kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menjadi apa dan bagaimana memperlakukan orang lain. Tahapan segitiga restitusi ada 3, Pak Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kumaha cenah menstabilkan identitas itu? Pertama, menstabilkan identitas itu kan anak tadinya tidak stabil identitasnya. Pasti anak merasa bersalah. Kalau kita panggil anak pasti naon dosa urang sagitunya punya. Di sana yang pertama, stabilkan identitasnya. Caranya bagaimana? Kita katakan, kita yakini juga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak akan merasa naik dulu mental. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi loba balada istilah nama. Setelah itu baru Bapak validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu. Anak berbuat salah tapi pasti punya tujuan. Yang tadinya kebutuhan dasar manusia. Kalau anak berbuat salah pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dulu. Kalau ngomong kan titiknya itu, nah sudah kamu kesiangan, sudah lari saja di lapangan misalnya. Yang terakhir, yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Si Agus tadi misalnya apa? Ingin diperhatikan. Bagaimana ada cara yang lain tidak ada bisa diperhatikan oleh orang lain selain memaksa mengambil apa? Makanan. Yang terakhir, karena kita sudah mulai punya nilai keyakinan keras, kita tanyakan ke anak nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Misalnya tadi kan ada saling menghormati. Agus itu harus saling menghormati. Dilanggar tidak si Agus? Ya, dilanggar. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah ingin menjadi tanggung jawab atau tidak tanggung jawab? Menjadi orang yang menghormati atau yang tidak menghormati? Kembalikan ke anak. Nah di sini seperti tadi ya, menstabilkan identitas caranya tadi tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu tidak apa-apa. Wajarkan manusia berbuat salah. Selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak juga sering pernah kesiangan misalnya. Jadi anak akan naik apanya mentalnya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya si Agus itu bisa melakukan lebih buruk tiba-tiba ngambil makanan orang lain, bisa melakukan, tapi dia tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi kan ada yang lapar, kekurangan uang jajan, kurang perhatian dari orang tua. Kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini ibu bapak catatkan. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Kita tidak melegitimasi bahwa berbuat kesalahan itu apa? Baik. Tapi berusaha apa? Mencari apa alasan anak berbuat seperti itu, berbuat kesalahan. Bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power walaupun seringkali bertabrakan dengan
kita tolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Jadi tujuannya tadi mendekati anak, ditanya tujuannya agar kita bisa memvalidasi kegiatannya, tindakan yang salah anak, tujuannya apa. Nah, yang terakhir, sisi ketiga menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Karena tidak kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, harus tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, mengapa restitusi di sini? Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan yang berbuat salah pada kelompok. Bapak Ibu, dari sekian yang saya sampaikan di sini tentang budaya positif. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu kembali ke teori kontrol. Teori kontrol yang lima tadi, kita sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai apa? Teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Mana yang mau kita pilih? Silahkan. Bapak Ibu sudah bisa memilih sendiri. Mau ke posisi mana kita berangkat? Mau ke penghukum silahkan. Mau ke mana? Merasa bersalah, teman, mau pemantau silahkan. Tapi yang terbaik dari teori ini adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, sekolah kita adalah kita yang memiliki. Baik buruknya kita yang akan membuat image seperti itu. Anak kita baik buruk kembali kepada diri kita sendiri. Silahkan kita mempunyai pilihan, kita akan menjadikan sekolah kita seperti apa. Sebelum saya tutup, silahkan jika ada yang mau bertanya, diberikan waktu selama 5 menit. Ada Narosan mana? Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita kembali merefleksikan diri kita sendiri. Kita mau jadi guru seperti apa? Saya berdiri di sini bukan menjadi guru yang terbaik di SD Nugraha, tidak sama sekali. Perbedaan kita hanya satu. Saya membaca lebih dahulu tentang teori ini, Bapak Ibu mendengarkan dari saya. Sudah melakukannya, sedikit-sedikit sudah bisa melakukannya. Nah, sekarang saya berharap kita menjadikan SD Nugraha ini lebih baik dan lebih baik. Berarti kembali kepada diri kita sebagai pendidik di SD Nugraha. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi diseminasi tentang budaya positif telah disampaikan secara rinci. Mudah-mudahan banyak sekali manfaatnya untuk kita dalam meningkatkan trik-trik kita sebagai guru, dan mungkin untuk meningkatkan budaya positif di kelas kita masing-masing, khususnya menuju dan meningkatkan budaya positif di SD Negeri Nugraha pada umumnya, negeri yang SD negeri kita yang kita cintai. Semakin kita bertambah ilmu, semakin kelihatan kekurangan kita. Terima kasih Bapak Jajang Saiful Anwar SPD yang telah memaparkan materi yang begitu bermanfaat sekali. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, acara telah berakhir dan berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup supaya mendapatkan keberkahan. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rekan sejawat dari Bapak Jajang Saiful Anwar. Sebagai rekan sejawat, kami menyaksikan adanya penerapan proses pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berlangsung secara menyenangkan, berpusat pada siswa, diperlakukan sesuai karakter masing-masing, dan adanya perubahan tingkah laku. Semenjak beliau mengikuti PGP, kami juga menjadi termotivasi atas aksi nyata yang telah diterapkannya di sekolah demi kemajuan di bidang pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Beliau juga telah membagikan ilmu yang didapatnya dengan kami mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Semoga segala ilmu serta pengetahuan yang didapat berkontribusi terhadap visi misi SDN Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.